Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Ustadz Taufik Damas di Main TV, di studio Main TV dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz. Siap. Oke, nah ini di sesi kali ini saya mau nanya lagi-lagi sumbernya dari tweetnya Ustadz Taufik nih. Ini banyak yang seru-seru. Jadi kemarin belum lama ini Ustadz Taufik sempat nge-tweet, sudah banyak yang teriak. Jangan gunakan masjid untuk tempat kampanye politik. Orang ini masih aja, dalam tanda kutip masih aja menggunakan masjid untuk kampanye gitu ya maksudnya. Ini sampai ada penutupnya, kata penutupnya tambang, pakai tanda seru lagi kan. Ini yang ditaut adalah berita tentang teriakan Anies Presiden menggema seusai sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya hingga dikerubuti. Jadi konteksnya itu ada sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ya Ustadz ya. Terus pas akhir kemudian ketika ada Anies katanya ribuan ada jamaah yang bilang yel-yel. Nah ini dikritik oleh Pak Ustadz Taufik Damas bahwa ini udah masuk kampanye politik dalam masjid. Memang gimana? Ini sebetulnya kita beberapa kali bicara soal ini Ustadz ya. Iya, betul. Udah berkali-kali membahas. Tapi ini kebetulan ada konteks kasusnya menarik nih. Jadi kita bisa bedah. Nah kalau dari sini ini kan sebetulnya yang melakukan itu adalah jamaah ya. Sebagian jamaah yang bilang mengelulukan dia. Ini gimana Ustadz? Artinya apakah dalam hal ini yang melakukan Anies juga terkena dalam kasus ini bahwa Anies yang melakukan kampanye politisasi agama di dalam masjid? Padahal yang melakukan yel-yel itu jamaahnya, gimana Ustaz? Ya, setahu yang saya lihat itu kan sebelumnya juga udah ada woro-woro gitu loh, ada pengerahan massa. Jadi pusatnya itu ya masjid gitu loh. Anies datang ke masjid, kemudian ya orang banyak datang. Setelah itu ya memang nggak ada ketika khutbah Jumat yang kampanye politik, tapi masjid dipakai sebagai tempat kampanye itu kan sebetulnya nggak boleh gitu. Saya bahkan mengajak orang di Indonesia sekarang ini untuk pilpres yang akan datang, mendukung siapapun silakan lah, nggak usah tegang-tegang politik. Betul. Tapi ayo sama-sama kita itu menghadang orang untuk dalam menggunakan agama sebagai alat politik, tempat ibadah untuk tempat kampanye politik. Ayo kita sama-sama kita kecam lah yang begitu-begitu. Termasuk politisasi agama itu ayo kita kritik seramai-ramai gitu, karena itu sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air kita. Gitu. Nah, kalau Ustadz sendiri sebetulnya melihat ini praktik-praktik begini kalau dibiarkan itu bahayanya apa sih sebetulnya sampai harus orang ini sampai dibilang tambeng katanya? Ya, karena menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye itu merusak agama. Merusak agama? Oh iya, maksudnya betul. Gimana ini? Karena tempat ibadah itu sebetulnya kan tempat ketakwaan. Kalau dalam Islam kan masjid itu masjid yang tempat di mana orang itu mensucikan diri beribadah. Nah kalau masjid itu dipakai untuk tempat kampanye politik, itu namanya sudah menggunakan masjid itu untuk hal yang bersifat duniawi. Dan itu sangat merusak gitu loh. Apalagi kalau kemudian ada tokoh yang ikut kampanye, kemudian orasinya itu provokatif, ada kebencian dan lain sebagainya. Wah itu masyarakat yang ada itu pasti rusak itu, yang ikut ke dalam itu. Iya, betul. Jadi masjid atau tempat ibadah itu adalah sumber moralitas bagi kita. Jadi kalau sumber moralitasnya dirusak ya otomatis nanti ngembet kemana-mana itu, ke masyarakat gitu. Jadi harus dijaga, nggak boleh tempat ibadah. Lagi pula kan tempat yang lain masih banyak. Mau di lapangan kayak apa bikin gitu loh untuk kampanye. Kenapa harus di rumah ibadah gitu loh atau di tempat ibadah gitu. Nah, Ustadz, kalau dalam ini kan memang suasananya faktanya suasana politiknya sedang menuju makin memanas menjelang pemilu 2024. Ini faktual ya, fakta di dalam masyarakat. Tapi masjid ini kan harusnya memang lebih besar dari politik, dalam tanda kutip gitu ya. Secara konseptual masjid itu harusnya lebih besar, lebih suci dari politik. Usianya lebih panjang daripada sekedar calon A, calon B gitu ya. Nah sebetulnya tapi kalau dalam menghadapi kondisi panas kayak gini jelang 2024 misalnya, atau momen-momen politik lain, baiknya masjid itu bagaimana sih orang memperlakukan masjid, memakmurkan masjid itu di tengah suasana politik yang memanas gitu.
Ini perlu kesadaran yang tinggi sebetulnya, terutama bagi tokoh-tokoh ya. Masjid itu kan sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu disebut jami'. Jami' itu menyatukan artinya. Nah, artinya masjid itu harus bisa menjadi tempat di mana masyarakat bersatu. Apalagi ketika konstelasi politik panas, orang keras dalam dukung-mendukung, dalam hubungan satu partai dengan partai yang lain keras karena beda pilihan, beda dukungan. Nah, seharusnya masuk ke masjid itu orang jadi tenang, disatukan. Anda boleh partai A, partai B, Anda boleh memilih calon nomor 1, calon nomor 2, tapi kalau sudah di masjid ya menyatu. Karena apa? Di dalam masjid itu kemudian orang berniat mensucikan diri. Kalau ada khutbah dan ceramah, ya khutbah dan ceramahnya itu menyatukan tentang nilai persaudaraan, ketakwaan, spiritualitas yang membuat orang itu sejenak gitu ya, mengurangi ketegangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat politik gitu. Begitulah harusnya fungsi masjid, menyatukan orang. Orang dengan berbagai latar belakang politik, latar belakang pendidikan, latar belakang kelas ekonomi, begitu di masjid satu. Kalau orang mampu menjadikan fungsi masjid sebagai penyatu orang yang berbeda di luar masjid, itu baru boleh kita punya moral untuk bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Artinya masjid sudah dipakai buat kampanye politik mendukung salah satu calon. Jangan pernah bicara tentang ukhuwah Islamiyah itu. Betul. Gitu. Dia yang nyulut, dia yang mau nasihatin orang kan gitu enggak? Betul. Itu harus diperhatikan betul itu. Jadi idealnya kalau Ustadz bilang ini ya, politik memisahkan masyarakat, gitu ya, membelah masyarakat, masjid menyembuhkannya, gitu ya. Betul. Idealnya begitu. Harusnya begitu. Agama, masjid, tempat di mana orang itu mensucikan diri, menyatukan hati dari berbagai perbedaan. Tapi Ustadz, saya pengen tahu nih, kalau di sekitar zaman Nabi dan sahabat, pernah nggak sih ada kasus begini? Di mana masjid dipakai untuk kepentingan yang enggak lah, transaksional ada. Bahkan masjid itu kemudian oleh Allah disebut sebagai masjid diror, masjid yang bahaya, dan Nabi Muhammad tidak boleh masuk ke masjid itu. Tidak boleh, Nabi Muhammad aja nggak boleh. Karena di masjid itu ada kampanye politik, ada provokasi, ada adu domba, ada kebencian gitu loh. Itu Nabi Muhammad dilarang oleh Allah. Oleh Allah dilarang, gitu jangan masuk ke masjid itu. Makanya Imam Qurtubi dalam beberapa tafsirnya itu, dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat tentang masjid diror itu dan larangan masuk masjid diror. Kalau ada masjid yang ciri-cirinya seperti masjid diror, kita nggak boleh sholat di dalam masjid seperti itu. Nggak boleh malah. Iya. Memang masjid itu sebetulnya sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Dia sumber moralitas, tempat yang harus kesuciannya kita jaga, jangan dirusak oleh nafsu politik gitu. Artinya kalau saya ngeliat gini kan, kalau dalam Islam itu kan seringkali dipandangannya sebetulnya semua tempat itu bisa jadi masjid. Tapi masjid diror itu bahkan yang jemput dirinya masjid itu bahkan nggak boleh jadi tempat sholat gitu ya. Ada yang nggak membolehkan gitu ya. Karena dinodai begitu ya. Iya. Kepentingan politik, transaksional dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Nah, Ustadz, menjelang 2024 gini ketika masyarakat biasanya gampang tersulut, ada jurkam-jurkam yang biasanya mengkhotbahkan permusuhan terhadap kelompok lain dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak tuh kayak gitu. Menurut Ustadz enaknya itu kalau ini anjuran lah untuk khotib-khotib di masjid itu biasanya yang diomongin mestinya apa sih dalam kondisi kayak begini? Iya, kalau untuk khutbah Jumat itu sebetulnya orang kembalilah kepada ayat yang sering dikutipkan. Ini ayat kan sejarahnya disisipkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika melihat mimbar keagamaan dipakai sebagai tempat caci maki politik antara kubu Muawiyah dan kubu Ali ketika itu. Maka Umar bin Abdul Aziz itu menyisipkan satu surah, satu ayat yang sampai sekarang dibaca oleh para khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk berpikir, bersikap, dan bertindak adil. Berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada kerabat. Dan melarang ucapan kotor, keji, dan mungkar. Bagyu itu, kalau ditafsir itu, bagyu itu artinya adalah kalimat yang sangat provokatif. Yang kalau orang mendengarkan, orang maunya bermusuhan. Makanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kalimat yang kalau diucapkan orang tersulut, terprovokasi. Itu bagyu namanya. Nah itu dilarang oleh Allah.
Ya'idukum la'allakum tadzakarun, Allah menasihati kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beradab. Gitu. Beradab itu artinya menghargai perbedaan. Nah cuman memang perbedaan kadang-kadang bisa dihargai pada batas tertentu. Pada batas yang berlebihan kita agak sulit juga menghormati. Contoh umpamanya politisasi agama ya. Kayak yang pernah terjadi umpamanya. Ini menyebabkan kekerasan cara pikir orang. Sikap orang antar orang yang beda. Ada orang karena menggunakan politisasi agama kemudian mengintrodusir kalimat ini partai setan, ini partai Tuhan gitu. Konyol itu. Konyol gitu loh. Sehingga seolah-olah kalau pilih ini mendukung partai Allah, kalau pilih ini mendukung partai setan. Itu kan konyol banget yang begitu. Nah, ini politisasi agama yang luar biasa bagi saya harus dihentikan, harus dilawan. Seolah-olah Allah itu masuk kubu mana gitu ya. Kalau dukung nomor ini membela Islam, dukung nomor ini anti-Islam itu, wah itu udah kebangetan yang begitu. Lihat fakta bahwa politik itu urusan orang bertanding, berkontestasi, menang, berkuasa. Sudah titik. Yang kemudian ternyata kok bisa kemudian bersatu lagi gitu. Gak ada urusan dengan bela Islam atau tidak bela Islam itu. Yang musuhan sih rakyat aja ya. Iya, makanya jangan mau dibodohin dengan yang begitu-begitu. Apalagi sambil berdoa, kalau kami kalah tidak akan ada lagi yang mau menyembahmu ya Tuhan. Nah itu udah bodoh setengah mati itu yang begitu itu. Nah, Ustaz, tapi faktanya bahwa penggunaan masjid ini untuk menyebar untuk kampanye bahkan untuk berkata-kata kotor memusuhi calon lain atau kelompok lain ini ada banyak terjadi. Makanya harusnya di sini kan ada MUI, ada DMI, ada juga ya DKM itu kan harusnya punya kesadaran untuk itu. Hentikanlah yang begitu. Kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa masjid itu tempat orang mensucikan diri, tempat orang ibadah. Kalau ada ceramah-ceramah yang menenteramkan hati kita, memberikan siraman rohani gitu. Nah, tapi kadang kondisinya nggak seideal itu, Ustaz. Betul. Tapi begini, secara individual, misalnya saya ketemu nggak sengaja nih lagi di jalan sholat Jumat nemu masjid, tiba-tiba isinya ngata-ngatain orang. Ya kalau berani tegur, kalau nggak berani pulang aja. Oke. Jadi lebih baik saya keluar tuh. Keluar, sholat aja, sholat zuhur di rumah atau di tempat kita kerja gitu loh. Daripada terganggu terganggu oleh khotib yang provokatif dan mencaci maki itu. Dan yang salah siapa? Yang salah khotibnya lah. Yang salah khotibnya. Bukan kita. Ngapain khotbah Jumat kok dipakai buat caci maki? Betul. Kan? Ya oke gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya masih dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz.